Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando Yandri Lamiki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi dan fisiologis tubuh manusia untuk dasar-dasarnya yang terkait dengan kompartemen cair. Ya, bagian ketiga. Nah, menurut teman-teman dan saya itu di benak kita itu apa sih kompartemen cairan, ya? Maka kalau kita berbicara mengenai kompartemen cairan, maka kita akan berbicara mengenai air dan elektrolit, ya, atau cairan di dalam tubuh. Oleh karena itu, cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu, di mana zat pelarut atau cairan yang berada di luar sel atau ekstraselular dan yang ada di dalam sel atau intraselular. Ya, jelas itu menurut Nair dan Piatti. Nah, teman-teman, ternyata setelah saya membaca dan pelajari beberapa referensi, itu lalu dikemukakan bahwa di dalam tubuh kita, ya, itu air bergerak melalui membran sel yang disebut semi permeabel, dan dari satu kompartemen tubuh ke kompartemen lain melalui proses yang disebut osmosis, ya. Nah, osmosis pada dasarnya adalah difusi air dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah sepanjang gradien osmotik melintasi membran semi permeabel tadi. Akibatnya air itu akan masuk dan keluar dari sel dan jaringan tergantung pada konsentrasi relatif air, ya, dan zat terlarut yang ditemukan di sana. Maka keseimbangan zat terlarut yang tepat di dalam dan di luar sel harus dipertahankan untuk memastikan fungsi itu normal. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar. Ini adalah air atau cairan yang ada di dalam tubuh kita, di mana otak itu 80-85%, gigi itu 8-10%, paru-paru itu 75-80%, kemudian hati 70-75%, darah itu 50%, kulit 70-75%, jantung 75-80%, tulang itu 20-25%, ginjal 80-85%, dan otot 70-75%. Maka dari gambar tersebut, teman-teman, saya menginterpretasi atau berkesimpulan bahwa ternyata kandungan air itu bervariasi di berbagai organ dan jaringan tubuh manusia atau tubuh kita. Nah, maka dari gambar tersebut, itu yang paling sedikit persennya ada di gigi, ya, sedangkan yang paling banyak persennya itu ada di otak, ya. Selanjutnya kita bisa lihat gambar. Ini adalah gambar total cairan tubuh, ya teman-teman, di mana total cairan tubuh ini adalah 2/3 cairan intraseluler atau singkatannya ICF, kemudian 1/3 cairan ekstraselular atau ECF, kemudian di mana cairan ekstraseluler ini 80%-nya itu adalah interstitial cairan. Kemudian 20%-nya itu adalah plasma. Nah, teman-teman bisa lihat yang di bagian atas itu, teman-teman, itu adalah sel jaringan, sedangkan yang bulatan kemudian panjang di bawah ini adalah kapiler darah. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kita lanjut. Saya akan memperlihatkan gambar yang berikut, di mana ini distribusi air, ya, di dalam tubuh kita itu, teman. Di mana ada sumber cairan, ada kehilangan cairan,
dan juga kehilangan yang tidak terduga atau masuk akal. Nah, kita lihat yang pertama sumber cairan. Sumber cairan itu 1200 sampai dengan 1500 ml setiap hari. Kemudian makanan itu 700 sampai 1000 ml setiap hari. Kemudian metabolisme itu 200 sampai 400 ml setiap hari. Maka totalnya berapa? Totalnya adalah 2100 sampai 2900 ml setiap hari. Kemudian berapa rata-rata? Rata-ratanya itu adalah 2500 ml setiap hari. Nah, kemudian kehilangan cairan, di mana urin itu 1200 sampai dengan 1700 ml setiap hari, feses itu 100 sampai 250 ml setiap hari, keringat itu 100 sampai 150 ml setiap hari. Ya, sedangkan kalau kehilangan yang tidak terduga itu di mana kulit 350 sampai dengan 400 ml setiap hari, kemudian paru-paru itu 350 sampai dengan 400 ml setiap hari. Begitu totalnya adalah 2100 sampai dengan 2900 ml setiap hari. Nah, kemudian rata-ratanya berapa? Rata-ratanya sama, yaitu 2500 ml setiap hari. Nah, setelah melihat gambar ini teman-teman, saya lalu mau menegaskan bahwa ternyata kompartemen cairan itu apa, ya. Perlu saya menegaskan bahwa itu adalah air yang adalah pelarut di universal dan sangat penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dan cairan tubuh adalah larutan encer dari air dan elektrolit. Nah, ini yang adalah zat yang sangat luar biasa kalau kita lihat tadi, ya, dengan sejumlah sifat yang sangat penting. Nah, kemudian tadi saya ada perlihatkan untuk total air di dalam tubuh, ya. Nah, di mana diperkirakan total air tubuh pada orang dewasa itu adalah rata-rata mencapai sekitar 80% dari berat badan mereka. Namun ada beberapa pengecualian untuk hal ini. Saya ambil contoh misalnya, pada bayi dan orang muda proporsinya akan lebih tinggi. Sebaliknya pada orang dewasa yang di bawah berat rata-rata itu proporsinya akan lebih rendah. Ini juga berlaku untuk orang tua dan obesitas di semua kalangan umur tanpa terkecuali. Nah, total air tubuh karena itu ini sangat tergantung pada sejumlah atau berbagai faktor yang mencakup, misalnya jenis kelamin, berat badan, usia, dan jumlah relatif lemak yang ada di dalam tubuh. Analogikanya itu, maka sering atau seiring bertambahnya usia, maka total tubuh air menurun. Dan dengan demikian risiko mengalami gangguan ketidakseimbangan cairan. Ya. Nah, di mana cairan itu akan meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah karena fakta bahwa wanita itu memiliki jumlah lemak tubuh yang relatif lebih besar serta lebih kecil jumlah otot rangka. Nah, otot rangka ini terdiri dari berapa? Tadi sudah saya bilang bahwa terdiri dari 65% air. Di mana jaringan adiposa, ya, bagaimanapun hanya sekitar 20% air saja. Nah, orang-orang dengan massa otot yang lebih besar memiliki lebih banyak air tubuh secara proporsional, dan orang gemuk dapat memiliki kadar air relatif serendah 45%. Ya teman-temannya, itu sangat jelas sekali penjelasan saya. Maka di sini ada dua kompartemen cairan utama yang berbeda secara biokimia di dalam tubuh, di mana cairan tubuh didistribusikan di dalam sel, yaitu tadi saya bilang atau intraseluler, dan di luar sel ekstraseluler.
Nah, kemudian saya mau menjelaskan terkait dengan tadi memberikan distribusi air. Nah, teman-teman, darah adalah cairan yang memelihara kehidupan dan merupakan satu-satunya jaringan ikat cair yang terdiri dari 8% dari total berat badan, atau terdiri dari darah merah dan sel darah atau eritrosit, kemudian plasma, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, salah satu aspek kunci yang terkait dengan peran darah adalah untuk membantu transportasi gas. Nah, kemudian apalagi? Oh, nutrisi dan produk limbah. Ya, teman-temannya jelas ya. Nah, hal ini memberikan penekanan atau mempertahankan terhadap infeksi dan juga cedera. Kemudian membantu dalam kekebalan tubuh, ya, kemudian berkontribusi pada pengaturan suhu, asam basa keseimbangan dan pertukaran cairan. Nah, agar sel berfungsi secara efektif, ini tergantung pada kestabilan pasokan nutrisi, penghapusan produk limbah, dan juga pada homeostatis cairan di sekitarnya. Kemudian fluktuasi cairan berdampak pada volume darah dan fungsi seluler. Maka terjadi perubahan dalam fungsi seluler yang dapat mengancam jiwa kita. Ya, teman-teman ya. Kemudian tadi saya bilang bahwa ada cairan intraseluler dan juga cairan ekstraseluler, teman-teman. Nah, cairan intraseluler pada orang dewasa hampir 2/3 dari cairan tubuh adalah intraseluler, ICF. Dan ini terkandung dalam atau lebih dari 100 triliun sel, di mana teman-teman jumlahnya ini kurang lebih itu 28 liter, rata-rata 70 kg pada pria. Nah, ini akan semakin besar di mana itu kita mempunyai fisik yang baik. Kemudian intraseluler atau kompartemen cairan ini itu sebenarnya adalah kompartemen virtual. Nah, ini adalah kumpulan cairan kecil yang terputus-putus. Namun dari perspektif fisiologis, cairan intraseluler dibahas seolah-olah kompartemen tunggal. Ya, perlu diingat teman-teman. Kemudian yang berikut itu adalah cairan ekstraseluler. Nah, cairan ekstraseluler atau ICF adalah cairan yang ditemukan di luar sel tapi mengelilingi mereka. Nah, ICF juga menurun seiring bertambahnya usia. Maka ICF ini atau ekstraseluler ini lebih banyak mudah hilang dan dari tubuh daripada ICF. Ya, nah biasanya ICF ini dibagi menjadi beberapa kompartemen yang lebih kecil yang terletak di kompartemen atau ruang intravaskular dan juga interstisial yang tadi sudah saya perlihatkan gambarnya, di mana intravaskular kompartemen terdiri dari cairan di dalam pembuluh darah atau volume plasma. Kemudian dalam rata-rata volume darah orang dewasa itu berjumlah 5-6 liter. Dari jumlah ini sekitar 3 liter adalah plasma. Maka interstisial cairan adalah air yang ada di celah atau sel dan di luar darah pembuluh. Ini juga termasuk cairan geta bening. Ya, kadang-kadang itu kita bilangnya itu ruang ketiga. Nah, cairan ekstraseluler ini teman-teman adalah cairan yang terkandung di dalam rongga tubuh kita. Nah, maka misalnya saya kasih contoh itu adalah rongga pleura, sinovial, cairan perikardial,
dan sekresi pencernaan yang dipisahkan oleh lapisan epitel dari kompartemen interstisial. Maka cairan ekstraseluler mirip dengan cairan interstisial dan seringkali ini dianggap sebagai bagian dari volume interstisial. Nah, cairan ekstraseluler ini dia juga berjumlah sekitar 1 liter. Nah, di mana membran plasma ini membagi intraseluler dan ekstraseluler kompartemennya, dan lapisan sel khusus menjadi interstisial dan kompartemen transseluler. Nah, di mana dinding kapiler ini membagi darah dari cairan interstisial. Nah, di sini teman-teman, maka secara otomatis dinding kapiler bersifat sebagai semi permeabel selap. Nah, ini permeabel untuk sebagian besar molekul dalam plasma, kecuali misalnya protein plasma dan sel darah merah, karena terlalu besar untuk bergerak melalui dinding kapiler. Maka permeabilitas selektif ini sangat membantu dalam mempertahankan komposisi dan juga kompartemen yang bisa bekerja sama untuk memungkinkan transportasi nutrisi dan plasma ke sel itu baik. Baiknya bagaimana? Otomatis dia akan melewati produk limbah dari sel keluar dan ke dalam plasma. Nah, teman-teman, ada juga yang biasanya itu kita sebut regulasi cairan. Nah, ada beberapa pengaturan yang baik tentang keseimbangan antara asupan air dan output, dan juga distribusi yang sangat penting untuk kinerja optimal setiap sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dalam beberapa penyakit dan selama operasi misalnya, itu biasanya ada gangguan yang terjadi pada keseimbangan, teman-teman, ya. Itu yang tadi bisa kita lihat. Kemudian juga saya perlihatkan gambarnya, teman-teman. Nah, di sini ini saya perlihatkan gambar gangguan keseimbangan cairan. Nah, ini apa sih gangguan keseimbangan cairan apa? Nah, ini adalah edema, teman-teman. Nah, maka edema itu adalah akumulasi kelebihan air di dalam jaringan. Nah, ini paling sering terjadi pada jaringan lunak ekstremitas. Nah, penyebab fisiologis edema termasuk yaitu tadi kebocoran air dan kapiler darah. Nah, edema hampir selalu disebabkan oleh kondisi medis yang mendasarinya. Misalnya penggunaan obat terapeutik tertentu, kehamilan, cedera lokal, dan reaksi alergi. Nah, pada tungkai, gejala edema meliputi bengkak jaringan subkutan. Nah, di mana peningkatan ukuran normal pada tungkai itu dan kulit yang meregang dan kencang. Nah, salah satu cara cepat untuk kita sebagai perawat atau pelayanan kesehatan itu harus memeriksa edema subkutan yang terlokalisasi di anggota badan atau di anggota tubuh kita. Nah, adalah dengan menekan jari ke area yang kita curigai. Nah, edema mungkin terjadi jika depresi berlanjut selama beberapa detik setelah jari kita diangkat, maka akan kembali semula. Maka hal ini biasa kita sebut itu adalah pitting. Kemudian edema pada paru. Nah, edema pada paru itu adalah kelebihan cairan di kantong udara paru-paru. Nah, gejala umum misalnya gagal jantung atau ginjal, ya. Nah, orang dengan edema paru kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk bernapas, dan mereka mungkin mengalami atau manifestasi yang muncul itu adalah nyeri dada. Nah, maka edema paru dapat mengancam jiwa karena mengganggu pertukaran gas yang ada di paru-paru kita. Dan siapapun itu yang memiliki gejala itu harus mencari perawatan medis, ya. Nah, saya lanjutkan pada edema paru itu akibat gagal jantung. Nah, kemudian ada juga
kebocoran air yang berlebihan terjadi karena cairan itu menyimpan di kapiler paru-paru, teman. Ya. Nah, ketika ventrikel kiri jantung tidak mampu untuk memompa cukup darah ke sirkulasi sistemik, nah karena di sisi kiri jantung kita itu ya teman-teman, itu tidak dapat memompa keluar volume darah normal. Nah, darah dalam sirkulasi paru akan didukung, dimulai dengan atrium kiri, kemudian ke vena pulmonalis, dan kemudian ke kapiler paru. Nah, hasil peningkatan tekanan hidrostatik di dalam kapiler paru karena darah masih masuk dari arteri pulmonalis menyebabkan cairan didorong keluar dan akan masuk ke dalam jaringan paru-paru. Nah, penyebab lainnya apa teman-teman dari edema ini? Misalnya kerusakan pembuluh darah atau pembuluh limfatik atau penurunan tekanan osmotik pada penyakit hati kronis dan berat misalnya. Nah, di mana hati tidak mampu memproduksi protein plasma. Nah, maka secara otomatis teman-teman penurunan kadar normal protein plasma tersebut akan menyebabkan penurunan tekanan osmotik koloid atau yang mengimbangi tekanan hidrostatik di kapiler. Nah, proses ini juga akan menyebabkan hilangnya air dari darah ke jaringan sekitar. Nah, sehingga terjadi edema teman-teman. Ya, dari foto yang tadi sudah saya perlihatkan itu, di mana tangan kiri normal, ya, sedangkan beberapa pembuluh darah itu terlihat di bawah kulit, namun bagian atas tangan kanan itu bengkak dan tidak ada pembuluh darah yang terlihat teman-teman. Nah, perlu saya jelaskan bahwa edema ini juga ada yang biasa kita temukan itu misalnya edema ringan dan sementara pada kaki dan tungkai. Nah, ini dapat disebabkan oleh misalnya kita kelamaan duduk atau berdiri dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama teman-teman. Atau misalnya seperti orang-orang yang pekerjaannya itu di tol atau kasir supermarket. Nah, ini karena apa teman-teman? Itu vena di dalam tungkai bawah itu teman-teman tergantung pada kontraksi otot rangka untuk mendorong vena, dan dengan demikian akan secara otomatis memompa darah kembali ke jantung. Jika tidak, darah vena terkumpul di tungkai bawah dan dapat bocor ke jaringan di sekitar. Nah, kira-kira bagaimana sih pengobatannya? Biasanya itu obat-obat yang dapat menyebabkan edema termasuk misalnya vasodilator, penghambat saluran kalsium yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Kemudian obat antiinflamasi, steroid, terapi estrogen, dan beberapa obat diabetes. Kondisi medis yang mendasari yang bisa juga menyebabkan edema termasuk gagal jantung kongestif, kerusakan ginjal dan penyakit ginjal, gangguan yang mempengaruhi pembuluh darah kaki, sirosis, dan gangguan hati lain. Kira-kira bagaimana terapi untuk edema? Nah, biasanya itu kita berfokus pada eliminasi atau penyebabnya. Nah, kegiatan yang dapat mengurangi efek dari kondisi tersebut itu termasuk misalnya kita melatih untuk menjaga darah dan getah benik mengalir melalui daerah yang terkena. Nah, terapi lain misalnya terapi elevasi bagian yang terkena untuk membantu drainase, atau biasanya itu kita pakai yang secara tradisional atau yang inovatif itu biasanya kita lakukan massage, pijat, dan juga kompres area untuk memindahkan cairan keluar dari jaringan tersebut, dan juga pengurangan asupan garam ya untuk mengurangi retensi natrium dan air teman-teman. Ya, itu sekian dari penjelasan saya terkait dengan cairan, dimana jika teman-teman penasaran atau masih bingung silakan komen, dan juga jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video anatomi dan fisiologis tubuh lain.